Dan tidak ada yang dapat memberatkan timbangan mizan kita di hadapan Allah itu dari seorang mukmin pada hari kiamat itu, kata Rasulullah, illa min husnil khuluq, kecuali dengan akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadza wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tentang bagaimana berakhlak yang disebutkan akhlak yang mulia. Kenapa akhlak yang mulia ini mesti dibahas? Rasulullah SAW pertama menjelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizani minal mu'min fi yaumil qiyamah illa min husnil khuluq." Tidak ada yang dapat memberatkan timbangan mizan. Jadi kita nanti semua kita ini ditimbang, Bapak. Bahkan jangankan amal kita, ulama tafsir itu mengatakan bahkan kita sendiri pun akan ditimbang. Badan-badan kita ini pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang dapat memberatkan timbangan mizan kita di hadapan Allah itu dari seorang mukmin pada hari kiamat itu, kata Rasulullah, illa min husnil khuluq, kecuali dengan akhlak yang mulia. Akhlak ini bahkan ketika kehidupan akhlak ini bukan hanya kalau kita berpandangan akhlak itu hanya diukur kepada makhluk, sesungguhnya akhlak itu juga berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah itulah yang disebut oleh para ulama dengan aqidah. Akhlak kepada sesama makhluk itu yang disebut dengan akhlak, ada yang menyebut dengan adab. Maka kalau pelajaran anak-anak kita di sekolah itu ada namanya akidah, akhlak. Akidah itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak secara umum itu adalah akhlak kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa orang yang mesti kita ikuti? Siapa orang yang paling layak kita jadikan contoh? Tidak ada lain lagi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya Allah jelas meletakkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim dalam surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala. Kebanyakan kita menerjemahkan ayat ini diterjemahkan sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak, mempunyai akhlak yang mulia. Itu terjemahan kita rata-rata. Tapi terjemahannya yang benar itu secara ilmu tafsir adalah wa innaka la'ala. Kalaulah Bapak Ibu, meja ini jadikan ukuran akhlak yang paling mulia, maka Nabi berada di atas itu. Kalau ada orang yang paling berakhlak di muka bumi ini, maka Rasulullah lebih tinggi akhlak Nabi daripada orang yang paling tinggi akhlaknya. Kalau nilai akhlak mulia itu 100, maka nilai akhlak Nabi itu adalah 1000. Kalau kita akan menyamakan akhlak kita dengan akhlak Nabi, tak akan sampai Bapak Ibu.
Takkan mungkin kita menyamakan semisal akhlak kita dengan Rasulullah, takkan mungkin. Dari sisi akhlak kita, bagaimana kita ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, takkan mendokek. Nabi solat malamnya sampai kakinya bengkak. Satu rakaat Nabi itu membaca dari surah Al-Baqarah sampai ke surah Al-An'am baru rukuk satu rakaat. Abdullah bin Abbas pernah merasakan bagaimana berat dan panjangnya solat Nabi. Begitu akhlak Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita solat itu bakal cobek sudah terpanjang imam nenek mulai betul. Nabi tak pernah la turdu soal. Nabi itu tak pernah menolak permintaan apa yang diminta kepada dirinya. Ketika Nabi datang membawa 3 ekor kambing, datang orang Badui. Kalau orang Badui itu hari ini Bapak Ibu masih ada mereka. Ketika kalau kita ke Madinah, rata-rata mereka itu jadi petugas kebersihan. Kalau di Madinah itu banyak. Rata-rata petugas kebersihan di Madinah itu orang-orang Badui. Orang Badui ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mintalah seekor kambing ini. Apa kata Rasulullah? Ambillah. Sudah itu rasa-rasa kurang ya Rasulullah, boleh tambah keleh, tambahlah. Lapoinya, kemudian balik kepada Rasulullah. Kalau 2 tak cukup untuk kaum kami, mintalah tambah segala Rasulullah. Ambillah semua. Awak suruh macam itu lah bisa Bapak Ibu. Ngeluaran titik untuk infaknya boleh Bapak Ibu. Maka akhlak Nabi itu takkan bisa kita samakan. Tak bisa kita mendekati, tidak bisa kita menyamakan diri kita, tapi kita bisa menjadikan Nabi itu contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ukuran akhlak yang mulia disebutkan husnul khuluq itu? Akhlak yang baik itu bagaimana ukurannya? Tentu kita harus tahu. Ini standar yang dijadikan orang itu memiliki akhlak yang mulia. Maka ini diungkapkan oleh seorang ulama bernama Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani. Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani. Namanya Imam Ibnu Zaid, namanya Muhammad, anaknya bernama Zaid, maka Muhammad, bapaknya anaknya Zaid, bapaknya Zaid, Ibnu Zaid Al-Qayrawani. Dia dari Qayrawan, dari Maroko. Maka dia mengungkapkan, kalau orang ingin mengetahui bagaimana akhlak yang mulia, standar akhlak mulia itu, maka orang ini mesti memperhatikan 4 dari hadis Rasulullah SAW. Apa hadis yang pertama kata Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani? Standar akhlak yang mulia itu, maka Imam Ibnu Zaid mengatakan, lihat bagaimana hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ketika Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Rasulullah aw liyaskut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang merasa dia beriman kepada Allah, diikat oleh Rasulullah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Artinya apa? Dia beriman kepada Allah dan yakin nanti apa yang dikerjakannya ini akan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan akhiratnya. Maka orang ini mesti dia melakukan apa? Falyakul khairan. Hendaklah yang keluar dari kata-katanya, dari mulutnya itu adalah sesuatu yang baik. Kalau tak bisa keluar yang elok, auliyasmut, lebih baik diam. Tapi bahasa Rasulullah di sini ada 2 riwayat Bapak Ibu. Ada satu yang disebutkan sukut, ada yang disebutkan dengan sumut. Apa bedanya? Kalau sumut
aw liyasmut, itu memang orang yang dia tak suka banyak bicara, tetapi kemudian dia lupa. Kan ada orang pendiam Bapak Ibu, tiba-tiba kawan bercerita, langsung terbawa. Maka ketika dia lupa, terlalu banyak berbicara, itu bisa mendatangkan kemudaratan, kemudian kata Rasulullah, berhentilah. Tapi ada orang yang disebutkan kata Rasulullah sukut. Apa makna sukut ini? Memang orang tu bercerita. Cie jawab bercerita aja dulu. Tak ada risiko. Kan ada macam itu Bapak Ibu. Cie tanya kemana kak? Limo jawab deh. Maka kata Rasulullah, ketika orang itu banyak berbicara, kenapa Rasulullah kalau tak bisa mengucapkan sesuatu lebih baik kita berhenti diam. Karena sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah. Hadis dari Imam Ahmad. An aktsara yadkhulun nasa an-nar. Yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam neraka ada dua hal. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah adalah al-fam, mulutnya. Kalau mulut banyak berbicara, kalau mulut banyak berkata-kata, mana banyak botol atau duto yang akan keluar, lebih banyak terkadang cerita yang bertambah-tambah dan dibuat-buat. Terkadang, kalaupun itu betul, maka dia menjadi satu persoalan yang disebut dengan riba. Mulai dari Benekenek sampai Amerika disogok saya boleh. Maka orang yang dia standar akhlak mulia itu dia lebih banyak diam. Kalau dia akan berbicara, dia akan berkata-kata dengan perkataan yang baik. Apa standar perkataan baik itu Bapak Ibu? Standar ucapan baik itu ada 3. Yang pertama kata para ulama, apa yang diucapkan orang itu mesti sesuatu yang benar isinya, benar-benar apa yang disampaikan, tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak berbuat-buat, tidak begitu. Itu satu. Yang kedua, ucapan yang baik itu standarnya adalah bermanfaat untuk dia yang menyampaikan dan bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Ada gunanya. Dan yang ketiga, topik, cara dan waktu menyampaikannya. Maka 3 standar ini barulah ucapan itu bisa dikatakan perkataan yang baik, benar isinya, bermanfaat ketika dia disampaikan, dan yang terakhir topik pulau wakotu dan cara menyampaikannya. Kadang-kadang orang isinya benar, kadang-kadang dia bermanfaat, tetapi waktunya tak tepat. Ada yang waktunya tepat, waktunya pas untuk disampaikan, tapi caranya tak betul. Maka ukur diri kita Bapak Ibu. Kalau kita ingin dikatakan kita ada akhlak mulia dalam diri kita, maka pertama, kalaulah tak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik itu benar isinya, bermanfaat yang akan kita sampaikan, topik cara menyampaikan, waktunya dan tempatnya, katakanlah. Tetapi kalau tak bisa, kita lebih baik memilih diam. Demikian Bapak Ibu, adalah lebih sebuah manfaat yang mau. Kita tutup Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang kita kerjakan hari ini sampai hari ini selesai kita tutup nanti malam, mudah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.